Sesuai judul, hari ini aku akan mereview keyboard TKL Compact dari Digital Alliance. Gimana performanya? Langsung aja kita bahas. Sebelum bahas produknya, kita bahas packagingnya dulu. Pada bagian depan boxnya terdapat gambar DA Mecha 8 dengan warna hitam dan putih, yang dimaksudkan dua varian warna dari keyboardnya. Di bagian belakang boxnya terdapat spesifikasi singkat serta keterangan untuk kombinasi tombol function. Di paket pembeliannya, kalian akan mendapatkan buku manual, keycap puller, switch puller, satu buah switch cadangan beserta soket hot swap-nya, dan Type-C cable sepanjang 1,75 meter. Sekarang kita bahas keyboardnya. Keyboard ini menggunakan layout TKL versi compact atau biasa disebut dengan layout 75% dan 84 keys. Karena biasanya pada keyboard TKL, tombol pack up, pack down, dan arrow-nya misah. Tapi di keyboard ini benar-benar dirapetin. Jadi semua keys di keyboard TKL bisa kalian gunakan dengan ukuran keyboard yang lebih compact. Tentunya layout ini cocok untuk kalian yang punya space kecil di meja, tapi butuh keyboard dengan case yang lengkap. Desain dari keyboard ini pun terbilang oke, dengan warna full hitam di keseluruhan keyboard mulai dari case, keycaps, bahkan kabelnya memberikan kesan premium. Untuk material case-nya berbahan ABS dengan ketebalan 4 mm. Build quality-nya cukup solid untuk keyboard dengan harga di bawah 500.000. Pada bagian bawah case-nya tidak ditemukan peninggi, hanya terdapat rubber di keempat sisinya, dengan sudut kemiringan hanya sekitar 2-3 derajat, sehingga typing angle-nya kurang oke. Kalian bisa menambahkan rubber feet yang tinggi untuk memperbaiki typing angle-nya. Harganya cuma 2 ribuan kok. Di bagian bawah keyboardnya pun diberikan switch untuk mengubah polling rate. Di keyboard Mecha 8X ini diberikan dua pilihan, yaitu 500Hz dan 1000Hz. Polling rate ini berguna buat para gamer, karena semakin tinggi polling rate, maka latensi yang dihasilkan juga semakin rendah. Biasanya polling rate ini cuma bisa kalian setting melalui software, tapi di keyboard ini kalian bisa ganti langsung lewat keyboardnya. Untuk keycaps-nya menggunakan bahan ABS yang sudah double shoot. Double shoot-nya pun cukup rapi, dengan ketebalan 0,7 mm pada bagian hitamnya dan 0,9 mm pada bagian double shoot-nya. Pada keycaps-nya pun diberikan tombol kombinasi untuk multimedia dan untuk mengatur LED. Profile keycaps-nya menggunakan OM profile seperti keyboard mekanikal lainnya, sehingga tidak akan interference walaupun PCB-nya masih menggunakan north facing LED. LED RGB-nya cukup terang dengan 16 mode RGB yang bisa kalian atur menggunakan kombinasi tombol function. Selain itu, kalian juga bisa mengatur tingkat kecerahan, speed LED, serta warna LED-nya. Keycaps-nya pun tidak bleeding walaupun dalam keadaan low light dengan tingkat kecerahan LED paling tinggi. Jadi LED-nya tidak akan membuat legend di keycaps-nya kurang terlihat saat digunakan dalam kondisi low light. Untuk koneksinya, keyboard ini menggunakan mode wired dengan Type-C interface. Untuk posisi kabelnya berada di samping kiri, posisi paling pas untuk kalian yang mau menggunakan coil kabel. Lanjut ke bagian switch-nya, keyboard ini diberikan 3 pilihan switch, yaitu Automo Blue, Automo Black, serta Automo Red. Dan unit yang aku review ini menggunakan Automo Black switch. Feel dari Automo Black switch ini cukup enak menurutku, karena nggak terlalu ringan sehingga nggak mudah kepencet saat mengetik. Keyboard ini sudah hot swap Automo 3 pin, jadi kalian bisa mengganti switch-nya jika tidak cocok dengan pilihan switch yang diberikan. Tentu saja hanya dengan switch yang cocok ke Automo socket. Sayangnya, LED SMD pada PCB-nya masih nonjol, tapi bukan masalah juga mengingat switch yang kompatibel dengan Automo socket pasti memiliki lubang untuk LED SMD. Stabilizernya belum factory loop, stemnya pun perlu diklip karena tidak rata, sehingga rattle dan tickingnya masih berasa.
Kalau case-nya dibongkar, kita hanya akan mendapatkan PCB dan plate saja. Tidak ditemukan case atau platform. Tapi di harga 500 ribuan itu hal yang wajar karena mengejar cost agar keyboard ini bisa kalian dapatkan dengan harga semurah mungkin. Toh kalau kalian mau custom foam pun harganya nggak mahal. Dan kalian bisa pilih sendiri bahan foam yang cocok menurut kalian. Untuk kesimpulannya, di harga 500 ribuan jelas ini adalah keyboard dengan layout 75% paling murah yang bisa kalian dapatkan saat ini. Performanya juga oke kok. Layout 75%-nya pun cocok untuk main game maupun produktivitas karena tombolnya lengkap tapi tetap compact. Keyboard ini juga mudah dimod, jadi kalian bisa memaksimalkan potensi Digital Alliance Mecha 8X. Untuk bongkar keyboard ini, langkah pertama kalian lepas semua keycaps, lalu lepas semua switch-nya, dan lepas 6 baut di atas plate serta 3 baut di bawah PCB. Mode simpel yang bisa kalian lakukan adalah Tempest atau Tap Mode. Pasang Tap Mode sebanyak 2 layer sampai menutupi seluruh bagian PCB. Jangan lupa potong berbentuk kotak pada bagian USB dan switch untuk polling rate, serta lubangi untuk bautnya. Lalu lakukan loop pada switch kalian dengan cara melumasi stem serta housing switch. Kalau mau mengurangi spring ping, kalian bisa loop springnya juga. Untuk cara bongkarnya, kalian bisa menggunakan switch opener. Kalau sudah, lanjut tune stabilizernya dengan cara luruskan wire dengan sering. Loop wire, stem, serta housing supaya rattle-nya hilang. Kalau sudah, tinggal rakit kembali. Aku juga memasang case dan platform supaya suaranya lebih bulat dan tidak hollow. Dengan mod sesimpel itu aja, performa keyboard ini udah oke banget. Padahal biaya modnya cuma 100 ribuan. Nah, kalau kalian mau mempercantik keyboardnya juga bisa kok. Di marketplace udah banyak jasa custom case untuk DA Mecha 8X ini. Kalau kalian ganti keycapsnya, keyboardnya bakal jadi secakep ini. Dengan harga semurah ini, keyboard Digital Alliance Mecha 8X punya potensi dan opsi modding yang banyak. Untuk Digital Alliance mungkin kedepannya bisa ngeluarin produk-produk terbaru yang menarik seperti keyboard ini. Mungkin bisa ngeluarin keyboard dengan layout 75% exploded, atau mungkin ngeluarin keyboard kit barebone biar bisa lebih meramaikan pasar mekanika lokal. Harapannya semoga Digital Alliance bisa berkembang lebih baik lagi, dan sebagai produk lokal semoga bisa lebih bersaing dengan brand-brand lainnya. Oke, itu aja dari aku. Jika kalian punya pertanyaan atau kritik dan saran bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Aku Fainila, terima kasih.